Perkenalkan, nama saya Wahida Wahab dari SD Negeri 4 Tanjung Batu. Yang hari ini juga ingin membawakan sebuah dongeng yang berjudul Timun Emas. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sini. Tiap hari ia menghabiskan waktunya sendirian karena Mbok Sini tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya Mbok Sini ingin sekali mempunyai seorang anak agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sini ke hutan untuk mencari kayu. Dan di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan raksasa yang sangat besar. Hei, mau kemana kamu? Aku hanya mau mengumpulkan kayu, jadi izinkanlah aku lewat. Kamu boleh lewat asal kamu memberiku anak manusia yang bisa aku santap. Tetapi aku tidak memiliki seorang anak. Setelah Mbok Sini mengatakan bahwa ia tidak memiliki seorang anak, maka si raksasa itu memberinya biji mentimun. Wahai raksasa, wahai wanita tua, ini biji mentimun. Tanamlah di halaman rumahmu, dan setelah 2 minggu kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, kamu harus serahkan anak itu padaku jika ia sudah berusia 6 tahun. Setelah 2 minggu, biji mentimun itu nampak berbuah sangat lebat, dan ada salah satu biji mentimun yang cukup besar. Mbok Sini pun mengambilnya, dan setelah dibelah, ternyata isinya bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Emas. Semakin hari, Timun Emas semakin tumbuh besar, dan Mbok Sini pun sangat senang karena rumahnya tidak sepi lagi, dan semua pekerjaannya cepat selesai berkat Timun Emas. Akhirnya, pada suatu hari, raksasa datang untuk menangis janji. Wahai raksasa, datanglah 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak itu, semakin enak kamu menyantapnya. Raksasa pun menyetujuinya dan langsung meninggalkan rumah Mbok Sini. Waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama, karena Mbok Sini mencari akal bagaimana caranya supaya Timun Emas tidak dibawa si raksasa. Hati Mbok Sini sangat cemas, dan pada akhirnya suatu malam Mbok Sini bermimpi. Dalam mimpinya itu ia diberitahu bahwa Timun Emas segera menemui sang petapa di gunung. Pagi harinya, Mbok Sini menyuruh Timun Emas untuk segera menemui sang petapa. Setelah menemui sang petapa, Timun Emas pun bercerita tentang maksud kedatangannya.
Sang petaka pun kemudian memberinya 4 buah bungkusan yang isinya seperti biji mentimun, garam, terasi, dan jarum. Kemudian timun emas pun kembali ke rumah dan langsung menyimpan 4 buah bungkusan dari sang petaka. Pagi harinya, raksasa pun datang kembali untuk menagih janji. Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Janganlah engkau bawa anakku, wahai raksasa. Aku sangat sayang padanya. Lebih baik kau menyantapku saja. Mana anak itu? Mana timun emas? Karena sudah tidak tega melihat bos ini menangis terus-menerus, maka timun emas keluar dari tempat persembunyiannya. Hei raksasa, aku di sini. Tangkaplah aku jika kau bisa. Saat dikejar oleh raksasa, timun emas berusaha untuk menyelamatkan diri dengan melemparkan 4 buah bungkusan. Pertama, ia menaburkan biji mentimun yang berubah menjadi ladang lebat untuk melilit tubuh raksasa. Tetapi raksasa masih bisa melewati limitan tersebut dan lanjut mengejar timun emas. Setelah raksasa berhasil lolos, ia menaburkan jarum yang berubah menjadi hutan bambu tajam yang menusuk kaki raksasa. Namun pengejaran tersebut tetap berlanjut. Upaya ketiga dilakukan dengan menaburkan garam yang berubah menjadi lautan yang sangat luas. Tetapi raksasa masih bisa melewatinya. Yang terakhir, timun emas melemparkan terasi yang seketika berubah menjadi lautan lumpur yang sangat panas yang membuat raksasa terjebak di dalamnya dan tewas. Dengan tewasnya raksasa, timun emas bersyukur karena telah selamat dan akhirnya bisa hidup bahagia dengan bos ini. Demikian dari cerita saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.